anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dan intinya mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur yang luar biasa atas irodahnya sore hari ini. Alhamdulillah bisa kembali kita bertatap muka di media Zoom. Tentunya ini sesuatu yang sangat membahagiakan kita semua ya. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai umatnya yang istiqomah dalam menjalankan thalabul ilmi, dan insya Allah malaikat menyebut-sebutkan nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita harapkan bahwa kajian ini bisa istiqomah saja, sesibuk apapun kita tetap menjalankan niat untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini adalah sebagai ladang amal ibadah kita, ladang pahala kita dalam menjalankan kewajiban kita sebagai muslim. Tak lupa sama-sama kita limpah curahkan salawat salam kepada junjungan Nabi alam Nabi Muhammad SAW. Atas risalahnya, alhamdulillah kita bisa menikmati iman Islam dengan luar biasa, dan tentunya berharap kita mendapatkan syafaat darinya. Yang kami takzimi Gurunda Ustadz Dedi Haryadi LC yang alhamdulillah senantiasa tiap akhir pekan bersama kita melaksanakan thalabul ilmi. Semoga Ustadz Dedi beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kelancaran dalam setiap langkah berdakwahnya, dilancarkan dalam melaksanakan niat untuk menjalani pendidikan doktoral di UIN. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang kami takzimi Gurunda Profesor Heda Melinda, guru kami yang kami takzimi juga ya, Bapak Ibu semua. Juga kami menyampaikan doa ya yang tak hingga untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit. Ibu Marlina alhamdulillah bisa join Zoom yang saat ini sedang sakit. Juga kemarin dapat kabar Ibu Neneng. Mari kita sama-sama dapatkan doa untuk sahabat-sahabat kita yang sedang menjalani yang diuji Allah dengan sakitnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbani sibasya isfi anta syafi sifala sifauka sifala ibadzakumah. Semoga Allah cabutkan penyakitnya, diberi kesehatan, kesehatan, kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan kesakitan lain. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita awali kajian sore hari dengan baca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan seperti biasa, ini Ibu Vina, Mbak Vina walaupun sedang bertugas di Rumah Sakit Al-Islam, insya Allah masih menyempatkan untuk menjalankan amanah untuk bacakan tilawah. Kebetulan Ibu Titi sedang berhalangan. Mbak Vina akan menyampaikan surat Al-Isra ayat 110. Dipersilakan Mbak Vina. Ada keteluhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Jazakallah khairan Bu Vina, sehat berkah selalu. Alamin. Semoga kita yang mendengarkan itu mendapatkan
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sore hari ini Ustadz akan menyampaikan satu tema kajian berkaitan dengan keluarga dan Asmaul Husna. Ya alhamdulillah ya. Jadi kita sudah hampir beberapa tahun mengkaji Asmaul Husna. Sekarang mungkin lebih ke implementasi saja dalam Betul, betul. keluarga ya. Ya. Ini tema yang sangat menarik, jadi mungkin nanti izin Ustadz kayak menyampaikan materi supaya banyak diskusi Ustadz. Kita ini sampai jam 17 Ustadz ya. Nanti ada 30 menit untuk kita diskusikan pada para jemaah yang ingin bertanya atau sharing ya terkait dengan tema ini. Sangat diharapkan boleh langsung ataupun mencatat di kolom chat, dipersilakan. Persilakan Ustaz untuk memulai kajian. Baik Pak Dokter, jazakillah khair, jazakumullah khair. Mohon izin untuk dimulai Pak Dokter. Siap Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wa ahdina ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ibu dan Bapak sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus Bapak Ketua sahabat surga yang sore hari ini pun menjadi pemandu di pertemuan rutinan setiap pekan sahabat surga, Dr. Wedi. Kita doakan bersama-sama semoga Pak Dokter terus dianugerahi keistiqomahan oleh Allah untuk terus membimbing sahabat surga ini untuk bisa menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, bahkan bisa menemukan jalan pulang ke surga. Semoga Allah senantiasa membersamakan Pak Dokter dan keluarga tercinta penuh kebaikan di dunia, dan Allah bersamakan kelak dan keluarga terkasih penuh kebahagiaan kelak di surga. Juga banyak guru-guru kita yang hadir Pak Dokter ya di sore hari ini. Ada Prof. Heda, Prof. Endah, Masya Allah, ini guru-guru kita semua. Kita doakan bersama semoga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga ada Teh Tina yang biasa untuk notulensi nanti seluruh kajian kita, Dr. Susi yang senantiasa terus mendokumentasikan kajian-kajian kita. Semoga ini menjadi amal dakwah, amal soleh, amal jariah. Ada Teh Ine juga hadir bersama, semoga sehat berkah selalu. Ustadz Hadi ya dari Sayati, alhamdulillah hadir. Biasanya ada Ustadz Eko juga hadir Pak Dokter ya, alhamdulillah. Semoga kebersamaan kita setiap pekan yang sudah kita bangun sekian tahun ke belakang, ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita nanti Allah bersamakan kelak penuh kebahagiaan di surga insya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ini mohon maaf Pak Dokter, saya agak berbayang ya, sejak tadi malam kan kajian Zoom dengan Ustadz Dudi Mutakin, saya tuh sampai gonta-ganti 3 kacamata Pak Dokter, tapi masih agak ngeblank berbayang gitu ya. Ini kayaknya bukan persoalan kacamata, tapi persoalan apakah kurang tidur atau kurang amal soleh atau apa Pak Dokter. Ini masih berbayang begitu ya. Dari tadi gonta-ganti terus kacamata, mungkin besok akan diperiksa khawatir nambah min atau apa gitu ya. Biasa diperiksa saja. Ya, dari sejak tadi malam Pak Dokter dengan Ustadz Dudi Mutakin apa ya, tidak jelas ya melihat layar HP layar laptopnya. Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang belum memasukkan nomor WA di grup sahabat surga ya. Silakan tulis di kolom di kolom pesan. Nanti insya Allah ada Bu Tuti ya atau Teh Vina yang akan memasukkan nomor HP Bapak Ibu di grup
WA Sahabat Surga agar kita bisa terus silaturahim dalam kebaikan. Dan insya Allah besok juga Bapak Ibu sekalian kita ba'da zuhur ya. Semoga ada waktu untuk bisa bertemu di kajian Masjid Agung Trans Studio Mall ya besok siang ba'da zuhur dengan Ustadz Dedi Haryadi. Siapa itu ya? Kurang tahu. Nanti Abu besok Bakar. iya. Sekarang sudah mulai kawentar namanya enak. Ya Pak Dokter, Masya Allah ya. Besok kita akan ngambil judul tentang biar kuncupnya mekar jadi bunga ya. Ini maksudnya apa tentang cara menanam bunga atau apa ya. Nanti kita bahas besok siang Insya Allah. Di Masjid Agung TSM Insya Allah. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kepada Dokter Wedi, bahwa nanti mungkin di akhir Juli Pak Dokter ya, semoga kita ada pertemuan offline untuk silaturahim seluruh keluarga besar Sahabat Surga. Ini nanti sedang dipelajari oleh Pak Dokter karena bagaimanapun juga harus menunggu waktu luang Pak Dokter yang super sibuk ya. Mudah-mudahan Pak Dokter nanti sama Juli ada waktu kita bisa silaturahim untuk offline ya. Seluruh Sahabat Surga dalam kajian offline karena kita bisa ramah tamah, bisa silaturahim, bisa ngobrol ya. Bisa saling tukar nomor rekening dan lain-lain lah ya nanti kalau ada pertemuan offline insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kajian kita lebih dalam ya, lebih melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bertemakan tentang keluarga. Bagaimanapun juga Bapak Ibu, keluarga itu hal yang paling dekat dan melekat Pak Dokter ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bab keluarga ini paling banyak dibahas di dalam Al-Quran. Setiap Allah menginformasikan tentang seseorang di dalam Al-Quran, selalu melibatkan tentang sisi keluarganya. Ya. Muhammad dengan keluarganya, Ibrahim dengan keluarganya, kemudian juga Nabi Adam dengan keluarganya. Semua sosok yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu melibatkan keluarga. Ini menjadi bahasan yang sangat penting, sangat besar dalam kehidupan kita, di mana keluarga hal yang paling melekat dan dekat dengan kehidupan kita. Makanya Pak Dokter ya saya sering sampaikan bahasan keluarga itu bahasan yang diminati sekaligus menggelisahkan. Kenapa diminati? Karena bagian yang paling melekat dengan kehidupan kita. Kenapa menggelisahkan? Karena setiap kita banyak juga yang belum berhasil membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah hari ini kita akan coba bagaimana meneguhkan sesuatu yang paling melekat dengan kehidupan kita bernama keluarga dalam bingkai Asmaul Husna Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Semoga dengan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, di antara hasil yang bisa kita rasakan kelezatan dan citra rasa manisnya adalah kita menemukan kebahagiaan dalam keluarga kita. Baik. Pertama, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita lihat Pak Dokter, di dalam hadis lewat Imam Tirmidzi, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Asmaul Husna, itu ditutup dengan kata surga ya. Dengan kata surga itu. Kata Rasulullah SAW, ini hadis lewat Imam Tirmidzi, yang menjelaskan kepada kita ketika Rasulullah berbicara masalah Asmaul Husna ditutup dengan kata surga. Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghairu wahidatin. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang ihso, menghitungnya, memahaminya, mengamalkannya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama yang kalau kita pahami, kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dakhalal jannah, maka mengantarkan kita ke surga. Ulama-ulama kita Pak Dokter menyebut surga ini tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Artinya, kalau kita memahami Asmaul Husna, tidak hanya kita menjadi orang yang paling bahagia kelak di akhirat, kita pun akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia itu. Ya.
Ini kehebatan tentang Asmaul Husna sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Dokter. Kita akan menemukan kebahagiaan di akhirat, kita pun akan merasakan kebahagiaan di dunia ketika ihsa man ahsoha, memahami dan mengamalkan tentang Asmaul Husna. Dan Bapak Ibu sekalian, tentang surga ini, salah satu bentuk dalam kehidupan di dunia, Pak Dokter, adalah rumah tangga. Ya. Makanya nanti kita, kalau rumah tangga kita, Bapak Ibu, itu menemukan sakinah, maka kita sudah mendapatkan 4S. Ya. Surga sebelum surga sesungguhnya itu. Karena ulama banyak membahas tentang salah satu cara kita menemukan surga di dunia adalah ketika kita merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu namanya 4S, surga sebelum surga sesungguhnya. Itu pasti bahasan tentang bab keluarga. 4S ini bukan shopping, selfie, apalagi Bapak Ibu-ibu. Tetapi surga sebelum surga sesungguhnya. Maka siapa yang sudah merasakan kebahagiaan dalam keluarga, maka dia sebetulnya sudah menemukan surga di dunia sebelum surga kelak di akhirat. Semoga Bapak Ibu rumah tangga yang kita bangun saat ini betul-betul mengantarkan kita menemukan 4S, ya. Surga Amin. sebelum surga sesungguhnya itu. Amin. Saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Rasulullah berbicara masalah Asmaul Husna, itu ditutup dengan dakhalal jannah, ditutup dengan surga. Dan surga di sini, ulama-ulama sepakat, tidak hanya surga kelak di akhirat, di dunia pun kita akan mendapatkan surga ketika kita memahami Asmaul Husna. Dan surga di dunia, salah satu bentuk yang paling konkret dalam kehidupan kita adalah keluarga. Ya, keluarga itu. Maka kita lihat Pak Dokter, ya, Allah tidak banyak berbicara tentang sakinah dalam Al-Quran, itu cuma berapa bahasan. Ya, cuma hanya berapa bahasan Bapak Ibu. Dan bahasan terbesar tentang sakinah itu kita temukan di Ar-Rum ayat 21. Dan ternyata itu bab keluarga. Makanya kalau kita ingin menemukan tenang, ya, dalam kehidupan di dunia, pastikan memang keluarga kita baik-baik saja. Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, Bapak Ibu ya, seberlimpah apapun dunia kita, ketika keluarga tidak baik-baik saja, kita tidak akan pernah menemukan tenang. Karena Allah simpan kata tenang dalam kehidupan dunia, itu sangat melekat dengan bab keluarga. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian ya, saat ini yang sedang mencari pasangan untuk membangun keluarga, semoga segera Allah berikan jodoh terbaik pilihannya. Yang saat ini sedang ada masalah dengan pasangan, dengan keluarga, semoga Allah angkat ujiannya dan Allah ganti dengan kebaikan, keberkahan. Amin. Yang sudah kehilangan pasangan, sudah kehilangan orang-orang tercinta dalam keluarga, anak, dan sebagainya, ingatlah dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, semua akan dipertemukan kembali kelak di surga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Pertama, Bapak dan Ibu, yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan satu ayat tentang reunian ya, tentang reunian keluarga, Pak Dokter. Yaitu surat At-Tur ayat 21, Bapak Ibu. Ini keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Karena kebersamaan kita di dunia itu Bapak Ibu sekalian pasti akan bersambung kelak sampai ke surga. Orang-orang yang Allah hadirkan bersama kita di dunia dalam bingkai keluarga ini tak akan terpisahkan Bapak Ibu sekalian dengan kematian. Tidak. Karena kelak di akhirat Allah pun pertemukan kembali semuanya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini Bapak Ibu kehebatan keluarga, sebuah ikatan yang tidak akan terputus oleh kematian. Semua tersambung kembali ikatan itu kelak di surga. Allah sampaikan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan kembali, kami pertemukan kembali, kami bersamakan kembali mereka dengan anak cucunya kelak di surga itu. Masya Allah ya. Ini sebuah ikatan yang Masya Allah Bapak Ibu sekalian, yang sangat indah.
ikatan yang tidak akan pernah terputus oleh kematian. Ya, karena nanti kehidupan setelah dunia ini ada kehidupan yang kembali membersamakan kita dengan orang-orang tercinta. Semoga kebersamaan kita dengan anak-anak Bapak Ibu betul-betul tersambung sampai nanti ke akhirat. Semoga kebersamaan kita dengan orang tua kita, pasangan kita pun betul-betul kembali tersambung kelak di akhirat. Dan itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah. Amin. Rabbal Ini alamin. Bapak Ibu sekalian. Makanya ini ayat Pak Dokter tentang reunian keluarga di surga. Dengan demikian, maka visi rumah tangga itu, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dipandu oleh Al-Quran adalah bersama sampai ke surga. Itu visi. Ya. Keberhasilan sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang kita bangun, Bapak Ibu, bukan terletak dari keberlimpahannya, dari kehebatan akademiknya, dari tingginya jabatan-jabatan orang-orang tercinta di keluarga, tetapi keberhasilan sebuah keluarga sebagaimana dipandu oleh Al-Quran adalah dipertemukan kembali semuanya di surga. Itu keluarga yang berhasil menurut Allah. Justru yang gagal itu adalah yang mungkin menemukan keberlimpahan di dunia, yang mungkin menemukan segala di dunia, tapi tidak dipertemukan kembali kelak di surga. Itu gagal Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan di surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah merinci. Kita itu dipertemukan itu dengan keluarga kita siapa saja. Allah rinci semuanya. Orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak kita. Ini sudah janji Allah dalam Al-Quran tentang reunian keluarga Bapak Ibu. Makanya tidak boleh ada di antara kita yang berkeluarga tetapi bukan bervisi surga. Karena Al-Quran memandu visi terhebat, terindah, dan teristimewa dari sebuah keluarga adalah ketika mereka mengikat sebuah visi bersama untuk sama-sama ke surga. Maka apapun yang ada di keseharian keluarga kita, semua kisah dan kesibukan kita adalah bagaimana cara kita untuk bisa bersama sampai ke surga. Nah ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan keluarga. Ya. Kita akan mulai Pak Dokter dengan Asmaul Husna-nya. Ibu dan Bapak, ada satu ayat di dalam Al-Quran ketika berbicara masalah keluarga, Allah tutup dengan Asmaul Husna, yaitu surat An-Nisa ayat 1. Ini kita indah sekali ayat ini kalau kita tadaburi. Kenapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang keluarga, Allah tutup dengan Asmaul Husna. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian raqib. Raqibnya Asmaul Husna Bapak Ibu ya. Sudah kita sampaikan. Allah yang Maha mengawasi. Allah yang Maha mengawasi, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha menyaksikan. Itu namanya raqiba. Bapak Ibu, mari kita pelan-pelan lihat ayat ini. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, ya, yang menciptakan kamu dari satu jiwa yaitu Adam, dan menciptakan pasangannya, kemudian mengembangbiakan dari Adam dan Hawa ini keturunan sampai kepada kita. Ini kan tema tentang keluarga, betul Bapak Ibu ya? Tetapi di sini diulang-ulang ketakwaan 2 kali. Pertama, ya ayuhan nasut taqullah. Ada takwa Bapak Ibu sekalian sebelum bicara keluarga. Setelah bicara keluarga pun Allah mengatakan lagi Bapak Ibu sekalian, lihat, rijalan katsiran wa nisa wattaqullah. Kembali Bapak Ibu ada kalimat takwa lagi kan begitu ya. Kemudian setelah itu ditutup dengan Asmaul Husna. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini menarik. Ada 3 bahasan kita hari ini tentang ayat ini, Bapak Ibu. Pertama, ketika Allah berbicara masalah tema keluarga di ayat ini, dimulai dengan apa? Ittaqullah, takwa kepada Allah. Kemudian setelah Allah bicara masalah keluarga, kembali diulang. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kembali muncul takwa lagi. Dan ditutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini Asmaul Husna. Raqib, Allah yang Maha mengawasi. Pertama, Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan ayat ini mengatakan kepada kita bahwa bekal terbaik, pondasi terkokoh
dalam bangunan rumah tangga itu adalah ketakwaan kepada Allah. Makanya Pak Dokter ya, ketika Hasan Al-Basri kan ditanya sama seorang ayah, wahai Syekh, saya punya anak perempuan. Ke siapakah anak perempuanku aku tikahkan? Kata Hasan Al-Basri, kepada laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian. Ini bahasan takwanya muncul Bapak Ibu ya, begitu. Bahkan Bapak Ibu coba kita lihat di surat tentang bab rumah tangga, itu surat At-Tolak, jumlah ayatnya cuma 12. Tapi ketakwaan diulang-ulang sampai 5 ayat. Tentang bab keluarga, Bapak Ibu, tolak ya. Tolak ini kan nikah, talak rujuk ya. Bagaimana surat ini membahas tentang masalah keluarga, pernikahan, tentang talak, dan lain sebagainya. Cuma 12 ayat, Pak Dokter. Tetapi bab ketakwaan diulang sampai 5 kali di dalam 12 ayat itu. Inilah surat yang paling banyak membahas tentang bab takwa, yaitu tentang bab rumah tangga. Ini Bapak Ibu ya, Masya Allah itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa di surat An-Nisa ketika Allah berbicara masalah keluarga, diulang ketakwaan 2 kali dalam 1 ayat. Dan di surat tentang bab keluarga, itu At-Tolak, cuma 12 ayat. Tetapi 5 ayatnya membahas tentang bab ketakwaan. Ini seakan-akan Pak Dokter mengatakan kepada kita bahwa pondasi terkokoh yang harus kita miliki dalam rumah tangga itu adalah apa Bapak Ibu? Ketakwaan. Allah. Saya nanti punya jawaban Bapak Ibu, kenapa pondasi yang harus kokoh kita bangun dalam rumah tangga itu ketakwaan, itu nanti ada bahasannya banyak sekali ya. Banyak bahasanya Bapak Ibu sekalian. Di antaranya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di surat At-Tolak Allah mengatakan, siapapun yang terus memperkuat ketakwaan kepada Allah selalu menemukan solusi terbaik dalam persoalan-persoalan hidupnya, termasuk persoalan rumah tangga. Gitu. Ya. Bagi orang-orang yang bertakwa selalu punya solusi terbaik yang Allah berikan ketika punya persoalan-persoalan, terutama dalam masalah rumah tangga. Masya Allah. Ini indah sekali Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan Pak Dokter ya, ada banyak persoalan-persoalan rumah tangga yang hanya bisa diselesaikan dengan memperkuat hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan takwa. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalaulah rumah tangga itu konflik-konfliknya bisa selesai dengan ketampanan dan kecantikan, kenapa banyak orang yang cantik dan yang tampan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya? Kalaulah rumah tangga itu Bapak Ibu masalah-masalahnya bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan dan kepintaran, lalu kenapa banyak yang ilmu dan tingkat kepintarannya luar biasa tapi tetap tidak bisa juga merawat rumah tangganya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada persoalan-persoalan rumah tangga yang hanya bisa diselesaikan oleh cara kita membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Dokter ya, kalaulah rumah tangga itu seluruh dinamika persoalannya bisa selesai dengan keberlimpahan harta, lalu kenapa banyak orang yang kaya justru memang tidak bisa menjaga rumah tangganya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh ada keluarga yang membangun sebuah kebersamaan tetapi tidak menjadikan takwa sebagai pondasi terbaiknya. Nah ini pertama Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan apa? Terkait dengan takwa. Baik, maka rumah tangga yang dibangun bersama takwa itu, Pak Dokter ya, seperti pegadaian. Kita akan mudah mengatasi masalah tanpa masalah. Baik. Pertama itu Bapak Ibu ya, rahasia besarnya. Ketika Allah berbicara di surat An-Nisa ayat 1. Ada pondasi yang mengawali dan menutup kisah keluarga dengan bab wattaqullah, tentang bab ketakwaan kepada Allah. Makanya rumah tangga yang terus memperkuat ketakwaan kepada Allah selalu punya cara untuk menemukan solusi di setiap konflik-konflik yang terjadi, selalu punya energi untuk mempertahankan
bahtera, walaupun digoncang dengan riak, gelombang, dan badai yang bisa mengharamkan bahtera rumah tangga kita di samudra kehidupan. Ya, begitu. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ayat An-Nisa tadi ditutup dengan apa? Ditutup dengan apa? Innallaha kana 'alaikum Rokiba. Allah tutup dengan Asmaul Husna Bapak Ibu sekalian. Raqib. Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha memantau. Seakan-akan Allah yang mengatakan kepada kita Bapak Ibu, tidak mungkin rumah tangga kita itu bisa berjalan baik-baik saja kalau tidak dibingkai dengan ketakwaan kepada Allah. Dan tidak mungkin seisi rumah kita dan orang-orang tercinta itu bisa membangun ketakwaan kepada Allah, Pak, kalau tidak merasakan ada Allah yang raqib, ada Allah yang mengawasinya. Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya. Tidak mungkin keluarga kita bisa kita jaga kebersamaannya sampai ke surga kalau kita tidak membangun ketakwaan seisi rumah dengan orang-orang tercinta. Dan tidak mungkin anggota keluarga itu bisa membangun ketakwaan yang indah kepada Rabb-nya ketika mereka tidak merasakan Allah itu Rokiba, yang maha mengawasinya. Saya tanya Bapak dan Ibu, kalau kita tidak punya perasaan Allah itu maha mengawasi setiap gerak-gerik kita, setiap perbuatan kita, kira-kira susah nggak membangun ketakwaan kepada Allah? Susah tidak Bapak Ibu? Orang akan susah membangun ketakwaan kalau dia tidak merasa Allah itu maha mengawasi, betul tidak? Betul. Justru ketakwaan itu akan terbangun dengan indah, dia terjaga dari segala kehilapan, dia senantiasa ada dalam kebaikan. Itu semua akan terjadi ketika kita punya sebuah perasaan hebat. Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha membersamai, dan maha mengawasi semuanya itu. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Ketika seorang anak tidak merasa Allah itu mengawasinya, maka dia akan mudah berbuat ketidakbaikan di dalam rumah dan di luar rumahnya itu. Ketika suami istri tidak merasa ada Allah yang membersamainya, Allah yang melihatnya, Allah yang mengawasinya, Allah yang maha Allah yang menyaksikan semuanya, mereka akan mudah untuk berbuat ketidakbaikan, bahkan bisa melakukan sebuah ketidakbaikan kepada pasangannya. Itu kalau rasa raqibnya itu kurang Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Makanya dulu saya pernah sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian, kenapa ketika Allah berbicara masalah rumah tangga, itu ditutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu maha mengawasi, maha melihat, maha menyaksikan. Kenapa Bapak Ibu? Dulu saya sampaikan kan Pak Dokter, kita masih ingat, tidak ada orang yang paling dekat dengan kehidupan kita itu kecuali pasangan hidup, betul kan? Karena bersama 24 jam. Tapi di antara mereka tetap bisa menyimpan berjuta rahasia yang tak terungkapkan sepanjang usia pernikahan mereka itu. Kira-kira ibu-ibu di sini masih ada yang disimpan sebuah rahasia yang sampai hari ini tak terungkap kepada pasangan? Ya, kita jujur-jujuran saja yuk Bapak Ibu ya, mumpung masih awal-awal hijrah. Ya kan? Ada Mas. Ada Ustaz. Ya Bu Dewi ya. Sedekat-dekatnya kita dengan pasangan kita bersama 24 jam sampai maut memisahkan, surga mempertemukan, masih ada di antara kita yang menyimpan berjuta rahasia yang tak terungkap sepanjang usia pernikahan itu. Iya kan? Tetapi jangan pernah bermain rahasia dengan Allah, karena Allah Raqib, tidak ada kata rahasia bersama Allah. Semua akan nampak, semua tidak akan pernah ada yang luput dari pengawasan Allah. Ya kan? Gitu. Mungkin kita bisa bermain rahasia dengan pasangan, tetapi jangan main-main membuat rahasia bersama Allah, karena tidak ada dalam kamus Allah namanya rahasia. Bahkan apa yang kita rahasiakan dari pasangan kita, Allah Maha tahu semuanya. Maha tahu sama Bapak Ibu sekalian ya. Kan begitu. Jadi Pak Dokter, tidak mungkin sebuah keluarga
itu baik-baik saja ketika tidak mendekatkan diri kepada Allah dalam konsep takwa. Makanya seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kalau you pengen punya rumah tangga yang baik-baik saja, perkuat ketakwaannya kepada Allah. Kan begitu Pak Dokter. Dan ketakwaan tidak mungkin terjadi dan terasa indah dalam sebuah bangunan rumah tangga kalau individu-individunya tidak merasa Allah Maha mengawasi. Makanya kata siapa? Yahya bin Mu'az, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang hamba merasa diawasi oleh Allah, maka akan terlahir dua kebaikan dalam kehidupannya. Satu, senantiasa dia dalam kebaikan. Yang kedua, tak mungkin mudah berbuat ketidakbaikan. Gitu. Makanya siapa orang yang mudah berbuat ketidakbaikan, Pak Dokter? Orang yang lemah perasaannya, bahwa Allah Maha menyaksikan semua amal-amalnya itu. Ya kan? Coba, Bapak Ibu, saya pernah ngasih contoh dulu kan kepada Bapak Ibu tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya, Masya Allah. Nabi Yusuf itu Bapak Ibu dapat gelar dari Rasulullah itu, kalimatnya indah Pak Dokter ya, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ini gelar Nabi Muhammad kepada Yusuf alaihissalam dalam hadis Bukhari. Yusuf punya nama yang diberikan oleh Rasulullah, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Jadi panggilan Nabi Yusuf itu bukan ucup Bapak Ibu ya. Kata Nabi ucup Bapak Ibu yang begitu tuh. Namanya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu ketika digoda oleh seorang perempuan, Yusuf tuh mau ya, robbat anhu wa robba anak, dua-duanya mau, dua-duanya berkeinginan, dua-duanya berkehendak, kan Pak gitu Pak Dokter ya. Tapi kenapa Yusuf tidak melakukan ini? Ma'adzallah, karena Yusuf merasa dibersamai oleh Allah. Itu hebatnya raqib Bapak Ibu ya. Pasti akan menjaga pasangan kita, anak-anak tercinta kita dari ketidakbaikan kalau setiap individunya merasa punya Allah yang raqib. Itulah alasan kenapa Allah menyimpan raqib dalam ayat tentang bab keluarga. Ketika seorang suami tidak merasa ada Allah yang mengawasinya, dia akan mudah berbuat ketidakbaikan kepada anak-anaknya, kepada pasangannya. Ketika seorang istri tidak merasa punya Allah yang raqib, yang maha mengawasinya, dia bisa berbuat ketidakbaikan terhadap orang-orang tercintanya. Demikian juga anak-anak kita ketika dia tidak merasa ada Allah yang raqib, yang maha memantau, melihat, menyaksikan, maka mereka akan mudah berbuat ketidakbaikan di dalam rumah dan di luar rumah. Semua sangat bergantung setiap individu ini untuk indah ketaatannya kepada Allah ketika mereka sama-sama merasa kita punya Allah yang maha melihat segala tentang kita, menyaksikan dan mengawasi. Maka Bapak Ibu, belajar tentang akidah ini sangat urgent dalam keluarga itu. Satu saja, tanamkan di setiap individu orang-orang tercinta itu raqib. Kita punya Allah yang maha mengawasi segalanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan keluarga kita? Demi Allah, setiap individunya akan terjadi dua keindahan. Satu, semua terjaga di dalam rel kebaikan dan tak mudah ada orang-orang tercinta kita untuk berbuat ketidakbaikan di dalam rumah maupun di luar rumah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indah sekali ya. Semoga Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1448 Hijriah ini Pak Dokter, itu betul-betul menjadi tahun terindah ya, ketaatan kita, ketakwaan kita bersama orang-orang tercinta itu. Demi Allah Bapak Ibu bersama takwa itu yaj'al lahu makhrajan, kata Allah kan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ini surat At-Tolak. Setiap keluarga yang terus bersama-sama menyamakan frekuensi ketakwaan selalu punya solusi terbaik di setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam rumah tangga. Masya Allah. Ini indah sekali ya ayat tentang An-Nisa ayat 1 ini. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak bisa berpanjang lebar ya karena Pak Dokter tadi sudah ngasih warning saya sampai jam 5 saja. Jadi sudah setengah seperempat lagi Pak Dokter. Di sini lebih indah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ayat tentang keluarga yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Di sini kita menemukan ada dua nama Allah Subhanahu wa taala dan dua nama ini sangat penting dalam rumah tangga kita.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liyatafakkarun. Bapak Ibu sekalian. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan pasangan min anfusikum dari jenis kalian supaya kalian menemukan targetan terbesar dari pernikahan yaitu tenang, sakinah ya, tenang. Makanya ibu dan bapak sekalian, targetan terbesar dari sebuah rumah tangga, dari sebuah pertemuan kita dan pasangan adalah untuk menemukan kata sakinah yaitu kata tenang. Maka gagal sebuah rumah tangga ketika dibangun tetapi setiap individunya tidak menemukan kata tenang. Makanya ketika Adam diciptakan Pak Dokter di surga, kata Adam, pastauhashtu, aku gelisah, aku galau. Ini kalimat Adam Bapak Ibu ya. Aku gabut gitu ya, untuk anak sekarang. Itu kalimat Nabi Adam, pastauhashtu, aku gelisah. Ya. Itu kata Adam Bapak Ibu sekalian. Adam diciptakan di surga tapi kalimatnya sangat mengagetkan, pastauhashtu. Aku boring loh gitu ya. Aku bete. Itu bahasa ibu-ibu sekarang. Kemudian ketika bangun Pak Dokter, Nabi Adam melihat di samping kirinya ada khalqun jadid, ada makhluk baru. Adam bertanya, "Man anti? Siapa Anda?" Kata makhluk ini, "Annas sakinatun lak." Aku penenang hidupmu. Gitu. Jadi si makhluk ini tidak bilang aku Hawa, tidak gitu. Tapi aku sakinatun lak, aku penenang hidupmu. Karena fungsi pasangan itu adalah untuk menemukan kata tenang. Kalau kita berumah tangga tapi tidak menemukan kata tenang, gagal pernikahan itu. Karena targetan terbesar di rumah tangga litas kuno menemukan kata tenang. Jadi kalau kita sudah punya pasangan, Pak Dokter, rarudet, rarungsing, maka sebetulnya kita sudah kehilangan atau sudah gagal dalam membangun pernikahan, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu, kenapa harus tenang? Tenang itu satu bahan dasar untuk mencipta banyak kebaikan dalam kehidupan Bapak Ibu. Semua yang ingin kita raih dalam kehidupan, kesuksesan, keberhasilan, dan lain sebagainya, butuh modal yang paling dasar. Apa itu? Tenang gitu. Tenang psikologisnya, tenang mentalnya, tenang pikirannya. Itu bahan dasar. Makanya Bapak Ibu, parenting nabawiyah terbesar yang Nabi ajarkan kepada kita itu satu, wal ya'saka baitaka, hendaklah seisi rumahmu itu merasa tenang bersama Anda itu. Itu kata Nabi itu. Dan ini adalah konsep parenting terbesar nabawiyah. Maka Bapak Ibu setiap individu dalam rumah itu semua menemukan kata tenang. Karena ini bahan dasar untuk membangun berjuta kebaikan dalam kehidupan kita bersama orang-orang tercinta. Kalau kita dan orang-orang tercinta Bapak Ibu ya, rarudet, rariweh. Ini susah untuk bisa membangun apapun, kesuksesan akademik Pak Dokter ya, keberhasilan karir, itu agak susah kalau kita tidak menemukan bahan dasar pertama yaitu kalimat tenang. Dan itulah fungsi Al-Qur'an, litaskunu ilaiha. Dan saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, saya ulang-ulang karena saya taharus binikmah ya dengan ayat ini karena saya agak excited ketika menemukan jawabannya dari Profesor Ratib An-Nablusi ya. Kenapa pernikahan itu dimulai dengan kata wa min ayatihi. Nah ini ya, pertemuan kita dan pasangan itu disebut oleh Allah dan diawali dengan wa min ayati, tanda-tanda kekuasaannya. Apa tanda kebesaran Allah dalam pertemuan kita dengan pasangan Bapak Ibu? Di antaranya adalah seseorang yang Allah pertemukan dengan kita di dunia, dialah yang Allah rencanakan membersamai kita sampai ke surga. Itu adalah jawaban terbesar dari Syekh Ratib An-Nablusi. Ketika saya mendengarkan kalimat ini, Pak Dokter, betul-betul terasa bahwa pasangan yang Allah pertemukan di dunia itu bukan orang biasa, tetapi tanda-tanda kehebatan Allah. Karena dialah yang nanti di akhirat akan bersama kita. Masya Allah. Makanya mulai hari ini kita harus melihat wajah pasangan kita itu adalah wajah surgawi Bapak Ibu.
Dialah yang ternyata Allah rencanakan untuk bersama kita sampai ke surga nanti. Ketika saya bilang gini, Bapak Ibu makin bahagia atau makin rudet ini? Bahagia Ustaz. Makin tidak semangat. Anu iya nih cara apa? Taman surga teh. Masya Allah. Ini Bu Dewi ya, Masya Allah. Saya itu pertama dengar ini tuh kayak mau nangis ya. Karena kan ini sebetulnya saya udah tahu lama hafal ayat ini. Udah berbelas tahun. Tapi baru akhir 2005 menemukan jawabannya itu ya. Saya kan ngulik tafsir, karena saya ditafsir Bapak Ibu sekalian. Saya beli buku-buku kitab-kitab tafsir yang pernah ditulis oleh para ulama kita ya. Saya sampai hari ini terus mengadakan kitab-kitab tafsir Bapak Ibu sekalian. Karena memang saya ada di dunia tafsir, senang sekali memahami, menadaburi tentang ayat-ayat Allah. Belasan tahun kita hafal ayat ini Teh Tina ya, tapi baru kemarin saya tahu alasannya kenapa pertemuan kita dan pasangan disebut dengan tanda-tanda kehebatan Allah. Karena Allah spill ya, rahasia besar tentang siapa pasangan surga kita. Ternyata dialah yang saat ini Allah pertemukan di dunia. Masya Allah Ibu. Makanya ini kalau kita rasakan ya ayat ini, maka pasangan kita itu bukan orang biasa ya. Dia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan terus menemani kita suka duka di dunia dan akan membersamai kita kelak sampai selamanya tak berkesudahan kelak di surga itu. Insyaallah. Baik. Nah ini yang indahnya di ayat ini Bapak Ibu, ketika Allah berbicara masalah keluarga, Allah menyimpan dua kata yang ini nama Allah. Pertama, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah dan rahmah. Dari dua nama ini, dari dua kalimat ini, Allah punya tiga nama Bapak Ibu. Pertama Al-Wadud, kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. Kenapa ketika Allah berbicara masalah keluarga, Allah sisipkan Ar-Raqib tadi kan? Saya sudah jelaskan Bapak, bagaimana fungsi Ar-Raqib dalam membangun ketakwaan bersama keluarga tercinta. Dan sekarang mari kita bedah. Ketika Allah berbicara masalah keluarga, kenapa Allah itu melekatkan tiga nama Al-Wadud, Ar-Rahman dan Ar-Rahim Bapak Ibu. Semoga masih ada waktu Bapak Ibu untuk kita bedah Bapak Ibu sekalian ya. Pertama kita lihat di surat Hud ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Rahim itu ar-rahmah, wadud itu adalah mawaddah. Ya. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, sungguh Tuhanmu itu Maha Rahim, Maha Wadud, Bapak Ibu. Maha Rahim, Maha Wadud, mawaddah, warohmah, ya, wadud dan Rahman dan Rahim atau Rahim. Mari Bapak Ibu kita lihat pertama ya. Al-Wadud itu mawaddah Bapak Ibu sekalian. Kalau mahabbah Pak Dokter itu kata rasa, tapi kalau Al-Wadud itu sudah kata kerja. Jadi ketika Allah itu Bapak Rahimun Wadud. Allah Maha menyayangi, Allah Maha mengasihi, Maha menyayangkan begitu. Kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan kata Al-Wadud, itu bukan sekedar Allah itu mencintai kita. Tetapi Allah itu Bapak Ibu sekalian membuktikan cintanya dengan wadud. Wadud itu apa diantaranya Bapak Ibu? Allah senantiasa bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita itu. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ini makna al-wadud. Ya. Tanda Allah mencintai kita itu, Bapak Ibu, Allah senantiasa membersamai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Manusia, sebanyak apapun kata cinta yang terlontar kepada kita, memungkinkan mereka bisa meninggalkan kita. Bahkan boleh jadi ada di antara kita yang pernah ditinggalkan oleh orang yang pertama, oleh orang yang dulu pernah mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Gitu. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, Allah senantiasa mendekat
Kan al-wadud itu Pak Dokter ya maknanya adalah taqarraba ilaihi. Allah terus akan mendekat kepada kita. Allah akan terus membuktikan cintanya dengan terus membersamai kita, menemani kita, membersahabati kita, dan akan terus mendekat kepada kita. Itu al-wadud Bapak Ibu. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin ada di antara kita yang ditinggalkan oleh orang yang dulu ribuan kali mengatakan cinta kepada kita. Bahkan boleh jadi ada di antara kita yang ditinggalkan oleh orang yang dulu dia pernah mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Gitu, Pak Dokter. Tapi Allah Pak, tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa al-wadud? Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Allah selalu punya banyak cara bagaimana supaya kita tetap dekat, bagaimana Allah terus mendekat kepada kita. Di antaranya Pak Dokter, cara Allah untuk terus mendekat kepada kita, di antaranya Allah berikan air mata. Maka ketika ada episode kehidupan yang dimana kita harus berair mata karena terluka, Bapak Ibu ingatlah kita punya Allah Al-Wadud. Itu cara Allah untuk terus mendekat kepada kita. Karena seseorang yang sedang kecewa, terluka, dan berair mata, tidak ada yang ingin dia dekatin, Bapak. Tidak ada yang ingin berlari untuk mendekat kepadanya, kecuali siapa? Kecuali Allah. Itu Al-Wadud. Maka saya, Bapak Ibu ya, ketika karena setiap kita pasti punya episode di mana kita akan kecewa, terluka, dan berair mata. Itu sudah menjadi sebuah, kalau bahasa Dr. Amr Khalid, sebuah qanunul asasiyah, undang-undang kehidupan. Pasti ada orang dan momentum di mana akan memberantakan hati kita, melukai perasaan kita, dan mencerai-beraikan air mata kita. Itu pasti ada. Termasuk mungkin saya, Dr. Wedi, mungkin ya pernah mengalami situasi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memahami tentang Asmaul Husna, saya suka berpikir, oh ini Allah Al-Wadud. Allah sedang menyiapkan cara bagaimana kita bisa dekat dengan Allah. Karena ketika Allah mencintai kita, Bapak Ibu, itu Al-Wadud. Ingin terus mendekat, tidak mau jauh, tidak mau berpisah. Tidak akan pernah meninggalkan. Sebab Bapak Ibu lah mulai hari ini, ketika kita ada episode hidup di mana kita harus berair mata, ingatlah dengan Al-Wadud. Ini mungkin cara Allah untuk agar kita terus mendekat kepadanya. Maka apa hubungan dengan keluarga Bapak Ibu sekalian? Hubungan dengan keluarga adalah setiap individu Pak, di dalam rumah tangga itu yang paling penting Bapak Ibu itu terus dekat dengan keluarga tercinta itu. Ya. Terus dekat Bapak Ibu. Karena pembuktian cinta al-wadud mawaddah warohmah, mawaddah itu adalah kita diupayakan untuk terus dekat dengan orang-orang tercinta, pasangan kita dan anak-anak kita itu. Makanya ketika kata siapa Pak, kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, kalau kita sudah punya waktu dekat dan punya cinta buat keluarga, itu anugerah yang tidak bisa dibeli dengan harta berapapun itu nilainya. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Punya waktu dekat dan punya cinta buat keluarga, itu anugerah yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, mawadah ya. Senantiasa dekat. Mungkin dekat di sini tidak harus berupa fisik Bapak Ibu ya. Dekat hati, dekat lewat doa begitu, terus dekat. Ini bagaimana cara dekat ini pada Bapak Ibu sekalian? Di antaranya kata Dr. Amr Khalid adalah terus komunikasi, Pak ya. Terus selalu punya ruang-ruang untuk bisa berdiskusi, membicarakan banyak hal bersama keluarga tercinta. Itu cara kita untuk terus dekat. Dan tidak ada yang paling bisa mendekatkan hati kita dengan orang-orang tercinta. Itu kecuali doa. Tidak boleh ada di antara keluarga tercinta kita yang tak hadir di doa-doa terbaik kita. Karena doa itu tidak hanya cara kita untuk mendapatkan pengabulan, tetapi cara terbaik kita untuk mengikat hati lebih kuat, lebih dekat dengan orang-orang tercinta. Itu doa Bapak Ibu. Itu dari mawaddah. Ya. Tidak boleh suami istri tidak banyak ngobrol, tidak saling mendoakan. Tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh kita dan anak-anak tidak ada ruang-ruang buat diskusi, tidak saling mendoakan. Itu tidak boleh. Kenapa? Itulah pelajaran terpenting. Kenapa ketika Allah berbicara masalah
keluarga ada kata mawaddah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita hal terpenting dalam keluarga itu semuanya dekat. Ya. Dan cara dekat ini, Bapak Ibu sekalian, itu banyak nanti ininya Pak Dokter ya, banyak caranya. Di antara sorohah, terbuka. Kalau ada masalah sok ngobrol ya, suami istri ngobrol dengan anak. Yang kedua saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Maka sebelum kita mendoakan yang lain, Bapak Ibu sekalian, mendoakan segala hal, doakanlah orang-orang tercinta kita yang saat ini Allah takdirkan bersama kita, suka dan duka, siang dan malam. Itu yang paling penting kita doakan di setiap doa-doa terbaik yang pernah kita panjatkan dan kita langitkan. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, terkait dengan Al-Wadud, Allah yang maha mencintai kita, dan bukti cintanya Allah kepada kita, Pak Dokter, senantiasa bersama kita, terus ingin mendekat kepada kita, tidak akan pernah meninggalkan, senantiasa menemani dan bersamai. Ya. Makanya Bapak Ibu, kata Dr. Amar Khalid, tidak ada cinta yang paling romantis kepada kita kecuali cintanya Allah kepada kita. Karena Allah punya 3 keistimewaan soal cinta. 1, cinta Allah tidak membutuhkan alasan, cinta Allah tidak akan pernah mengecewakan, dan cinta Allah tidak akan pernah meninggalkan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Tidak ada cinta yang paling romantis kepada kita kecuali cintanya Allah. Kenapa? Karena cintanya Allah punya 3 keistimewaan. 1, tidak membutuhkan alasan. Saya tanya Bapak Ibu, apa alasan Allah mencintai kita? Gak ada alasan. Kita tidak punya alasan untuk layak dicintai oleh Allah. Ustadz, saya mah layak, kenapa? Saya mah kasep, itu nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mah kaya, nggak bisa itu. Tidak ada. Kita tidak punya alasan. Tetapi Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Alasan yang kedua, karena cinta Allah tidak akan pernah mengecewakan. Betapa banyak di antara kita, Bapak Ibu, yang mengawali kebersamaan dengan cinta, tetapi berakhir dengan derita. Banyak di antara kita yang mengawali kebersamaan dengan cinta, tetapi berakhir dengan kecewa dan air mata. Betul kan? Tapi cintanya Allah kepada kita sampai kapanpun tidak akan pernah mengecewakan. Maka cintailah dengan cinta yang begitu indah kepada seseorang yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua Pak Dokter, keistimewaan cinta Allah itu tadi wadud. Allah tidak akan pernah meninggalkan. Ya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Senantiasa membersamai, senantiasa menyertai, membersahabati kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah ini dari mawaddah. Sekarang Bapak Ibu rahmah. Wah ini lebih dahsyat sekali itu ya. Masya Allah. Lebih dahsyat Bapak Ibu. Aduh waktunya Pak Dokter. Kita bikin episode saja, Ustaz? Apa begitu? Oh, iya itu masih banyak Pak Dokter. Atau Ya. segitu cukup? Ya, betul, Ustaz. Karena saya masih banyak banget ini tentang ini rahmah itu puncak dari seakan-akan begini Pak Dokter. Kenapa ketika Allah berbicara masa keluarga, tema terpentingnya adalah rahmah, ar-Rahman dan ar-Rahim itu. Pernah saya singgung satu bahasan di kajian sebelumnya, tetapi hari ini saya ingin bahas 2 bahasan. Tetapi mohon izin Bapak Ibu ya, karena waktu. Jadi nanti kita sambung di pertemuan kedua. Di antaranya gini Pak Dokter. Nanti dari rahmah ini ada satu bahan dasar, ada satu bahan besar yang akan menjaga kebersamaan kita dan orang-orang tercinta dalam keluarga. Apa itu Bapak Ibu? Memaafkan. Karena usia rumah tangga, usia keluarga itu sepanjang usia kita memaafkan. Berhenti kita tidak bisa memaafkan, berhenti pula kita energi untuk bisa menjaga keluarga kita itu. Tetapi itu kita dapatkan dari kita memahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, ini nanti akan disampaikan mungkin di pertemuan berikutnya Pak Dokter. Ada 2 bahasan yang saya sampaikan. Kalau sekarang disampaikan mungkin selesai jam 8 malam Bapak Ibu mohon izin ya. Siap, Ustaz. Itu dulu Pak Dokter ya. Jadi saya baru satu, baru mawadah. Nanti rahmah ini Masya Allah. Saya juga ketika membaca beberapa literaturnya, Masya Allah ya, itu alasan kenapa Allah ketika berbicara masa keluarga ada kata rahmah. Ternyata inilah yang paling menjaga keluarga kita
untuk senantiasa menemukan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Mengapa dokter? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz. Ya Bapak Ibu izin kita bikin episode saja masalah tema ini, tema yang cukup luar biasa ya, karena memang sangat relate dengan kehidupan kita ya, berkaitan dengan keluarga. Dan tentunya kita yang sudah lama berkeluarga pun masih terus belajar ya Ustaz ya. Ya. Belajar dalam kaitan dengan rumah tangga ini. Dua ayat yang tadi disampaikan mungkin tadi pengantar Ustadz sudah terasa di hati kita ya, jelek-jelek gitu ya. Tadi Ustadz baru bercerita mengenai satu ayat di An-Nisa ayat 1 ya, berkaitan dengan satu konsep berumah tangga dikebas dalam satu takwa dan kemudian diakhiri dengan kata maksudnya tentang Ar-Raqib. Ya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan tadi surat An-Nisa 21 yang sering kita Ar-Ra'd tahu 21 Pak ya. Dokter. Ya betul Ustaz. Baru kita bahas mengenai Al-Wadud gitu kan ya. Ya betul. Sudah kerasa banget ya ininya ruhnya berkaitan dengan membahas tentang keluarga. Saya pikir kalau dalam kaitan dengan episode drama seri tadi ya, mungkin kita akhiri dulu di satu episode. Tadi Ustaz sudah membuat spoiler untuk episode berikutnya. Jadi to be continue dan mudah-mudahan kita berlanjut di tema berikutnya. Jadi ini silakan Bapak Ibu yang akan bertanya, ada sharing atau berkaitan dengan menambahkan cerita atau apa. Tentunya saya mengharapkan bahwa sangat berkaitan dengan tema yang sampai sekarang dulu ya, jangan melebar ke tema yang lain ya. Ya baik, yang pertama Teh Tina, dipersilakan Teh Tina. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, Dr. Wedi. Ini benar-benar hari ini Tina ngebut abis Ustaz. Saya percepat tadinya Teh Tina pengen cepat selesai satu pertemuan, tapi ternyata tetap tidak bisa selesai ya, mohon maaf. Iya, mungkin ada beberapa yang terlewat ya Ustaz. Ini benar-benar yang Dr. Wedi, Tina ngebut banget ini, enggak ngerti. Tenang, nanti ada videonya jadi bisa ditambahkan. Betul. Gini Ustaz, saya mau tanyakan sekarang ini kan sharing banget ya tentang sosial media yang banyak anak-anak yang mereka tuh melakukan jadi penyimpangan ya Ustaz. Salah satunya kan kita seperti yang kayaknya kalau di sosial media sekarang tuh yang namanya anak-anak LGBT itu udah gampang terekspos gitu. Nah itu karena ada yang bisa dibilang mungkin karena fatherless atau misalnya motherless. Nah terus kan kata Ustaz tadi kan kita tuh dalam satu keluarga harus dekat ya. Tapi kan kebanyakan justru orang tua sekarang tuh mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga anak-anak tuh jadi nggak teratur gitu. Nah satu itu. Menurut Ustaz gimana sharingnya menurut anak-anak kehidupan sekarang di sosial media. Terus yang kedua berarti yang namanya jodoh itu belum kita simpulkan jodoh ya kalau di dunia. Karena kata Ustaz tadi jodoh yang aslinya tuh sebetulnya di surga. Gitu Ustaz. Jadi sebetulnya mungkin jodoh yang di dunia tuh misalnya ada etama tos jodoh, berarti belum bisa dibilang jodoh ya Ustaz, karena jodoh itu ternyata bisa bercerai kalau di dunia. Jadi maksudnya jodoh itu sebetulnya yang asli itu memang di surga ya. Itu pun kalau kita masuk surga ya. Gitu. Ya jasa yang kasih. Iya. Saya itu tadi habis asar Pak Dokter ya, saya tuh merenung sekali, khawatir tidak bisa menyampaikan tentang keindahan rahmat di Ar-Ra'd dalam keluarga Pak Dokter. Itu saya tuh agak takut saya tidak bisa menyampaikan keinginan Allah gitu Pak Dokter ya. Kenapa ketika berbicara masa keluarga ada kata mawadah dan rahmah itu. Maka dari tadi memang terus baca banyak literatur Bapak Ibu sekalian. Maka tadi apa yang saya sampaikan mungkin stimulus ya, Bapak Ibu nanti kita gali kembali. Silakan telaah semua karya-karya ulama terkait dengan kenapa ketika Allah membahas masalah keluarga ada 3 Asmaul Husna yang Allah sisipkan, Ar-Raqib, Al-Wadud, dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. 4 ini ya. Atau Rahmah itu jadi 3. Itu ternyata luar biasa. Seakan-akan Pak Dokter, Allah yang mengatakan seakan-akan dengan 3 nama ini Anda bisa membangun rumah tangga itu bisa menemukan 4S surga sebelum surga sesungguhnya itu. Ya begitu.
Tapi mudah-mudahan nanti Teh Tina di pertemuan berikutnya Allah memberikan keringanan kepada saya Pak Dokter untuk bisa menyampaikan kajian dari para ulama terkait dengan ar-rahmah dalam konteks keluarga gitu ya. Karena itu yang Allah pesankan di Ar-Ra'd ayat 23. Baik, ini senada dengan kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah Bu Teh Tina bahwa pusadul abna min kibalil aba, bahwa rusaknya anak-anak itu kontribusi terbesarnya dari orang tua. Kerusakan anak-anak, penyebab kerusakan anak-anak itu kontribusi terbesarnya datang dari orang tua. Ya. Dan di antara 3 hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu yang merusak anak adalah ihmal. Ihmal itu yaitu tadi seakan-akan anak itu kehilangan sosok ayah ya, fatherless, sosok ibu gitu ya. Mereka tidak dekat dengan anak-anak karena mereka asing dengan dunia masing-masing. Itu namanya ihmalah. Ihmal ini diantaranya kata Dr. Nasi Ulwan, banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan anak hanya ke lembaga saja dan mereka tidak merasa penting adanya pendidikan yang intensif di dalam keluarga. Seakan-akan semua sudah terwakili oleh lembaga, padahal ayah dan ibu adalah sosok pendidik yang tidak bisa terwakilkan oleh apapun dan oleh lembaga semahal apapun. Itu dari sini kan nanti muncul banyak teori fatherless, motherless kan begitu ya. Kehilangan sosok-sosok itu pasti membuat anak itu buruk. Itu kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan hari ini Teh Tina, banyak anak-anak yang betul-betul terwakilkan segalanya oleh media. Bahkan itu dipermudah oleh kedua orang tuanya, dikasih HP, dikasih laptop biar anteng gitu ya. Dikasih PS, dikasih apa, itu merusak. Kata Ibnu Qayyim namanya itu i'anatu ala syahwat. Ketika anak kita dimudahkan untuk itu namanya i'anatu ala syahwat, pasti merusak anak. Dan kita pernah ngobrol di sini, ada nggak, mohon izin kalau ada yang karena kita bisa kajian di RSJ ya, RSJ Jawa Barat, mana tuh Pak Dokter? Cisarua ya. Jadi Cisarua Pak Ustadz. Cisarua itu. Ternyata memang sekian puluh persennya anak-anak yang begini Teh Tina yang jadi pasiennya itu. Anak-anak yang apa namanya? Yang apa namanya sudah kegangguan kejiwaan, gangguan mental gara-gara itu tadi media sosial tadi ya. Ini sebetulnya ada banyak peran-peran ayah dan orang dan ibu yang hilang. Itu pasti rusak anak itu. Karena bagaimanapun juga para ulama kita di abad pertama sudah mengatakan al-ummah madrasatul ula. Tidak ada pendidik terbaik bagi anak-anak kecuali orang tua, terutama ibu kan. Itu sudah disampaikan oleh para ulama kita. Ini bukan kalimat kaleng-kaleng loh. Ini kalimat ulama-ulama kita. Dan itu pun disinggung oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya, Bapak dan Ibu, kata Kordowi itu Pak Dokter ya, orang tua di sini butuh tampil untuk mempertegas bahwa mereka itu pembina terbaik bagi anak-anak. Yang kedua, tampil tegas untuk menjaga, mengawasi, dan membatasi anak-anak dengan terlibat dengan dunia yang saat ini, tanda kutip, menjadi surga mereka, yaitu media sosial. Kan dari sana sekarang banyak kerusakan itu muncul Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu saya waktu haji tahun berapa ya bersama salah satu profesor ahli pendidik dari UPI, Profesor Arif atau siapa lupa Pak Dokter. Ketika itu kita banyak yang nangis Bapak Ibu ketika beliau ngasih sebuah motivasi karena kita salah memahami yang disebut dengan quality time Teh Tina. Selama ini kan kita berbicara quality time itu Sabtu Minggu saja ya. Padahal quality time itu adalah setiap waktu. Ini kita banyak yang nangis gitu seakan-akan kebersamaan dengan anak-anak itu hanya hari Minggu saja ya. Hari Minggu misalnya ke mana itu hari Minggu kemana gitu ya makan atau misalnya main bom bokar di time zone gitu. Seakan-akan itu saja. Padahal yang disebut dengan quality time dengan anak-anak itu setiap waktu itu ya. Wah itu kita di sana tuh banyak yang ternyata mungkin boleh jadi ini salah satu yang menyebabkan anak kita saat ini merusak gara-gara memang kita yang betul-betul ihmalah, tidak bersungguh-sungguh menyiapkan waktu terbaik, pemikiran terbaik, hati terbaik untuk terus bersama anak-anak kita itu. Saya sampai berpikir rasanya pengen kembali
ke awal-awal saya punya baby gitu, punya anak, agar saya itu lebih mendidiknya lebih benar gitu. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan kayak begitu? Saya pengen anak saya itu kecil lagi gitu teh. Karena ketika dievaluasi khawatir ya ada banyak hal yang lost gitu ya dari pendidikan anak-anak gitu. Yang saya pengen bisa bisa mengulang, bahkan bisa bisa memperbaiki semuanya itu. Tetapi kan ini bukan sebuah hal yang ini ya, tidak ada kata terlambat ya. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita ya untuk bisa menjadi orang tua terbaik Teh Tina. Itu ya komentar saya tentang yang pertama itu. Nanti ada kajian-kajian dari para psikolog kita tentang fatherless, motherless. Salah satu ustadz yang concern bahas ini diantaranya adalah saya suka dengan Ustadz Bendri ya, Jayusman ya. Beliau sangat concern membahas masalah ini. Bapak Ibu nanti bisa di YouTube lihat Ustadz Bendri Jayusman. Ini beliau dari awal sampai sekarang fokus untuk membahas terkait dengan masalah parenting dalam konsep Islam, itu bagus sekali. Yang kedua, Teh Tina tadi pertanyaannya apa? Mohon izin. Surga, pasangan di surga. Oh iya, Bapak Ibu sekalian. Jodoh ya. Allah sampaikan di banyak ayat bahwa Allah menciptakan kita ini pasang-pasangan. Dan tidak hanya kita. Allah ciptakan alam semesta ini, makhluk-makhluknya itu berpasang-pasangan, ya, siang dan malam gitu ya, berpasang-pasangan. Bahkan Nabi mengatakan laisa fil jannati ajab, nanti di surga tidak ada yang sendirian, semua berpasang-pasangan. Dan itu adalah sebuah sunatullah yang Allah takdirkan untuk mengisi dan mewarnai kehidupan. Baik sekalian. Nah, terkait masalah jodoh ini, siapa yang menjadi jodoh kita, Bapak Ibu sekalian? Ini perdebatan ulamanya panjang, ya. Ada yang mengatakan kalau orang menikah kemudian beliau itu berpisah, jodoh tapi jodoh itu panjang kan gitu. Katakan demikian gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu orang-orang yang dipertemukan dengan kita kemudian berpisah, mereka adalah orang-orang yang mengantarkan kita untuk menemukan jodoh terbaik kitanya atau jodoh tertepat yang Allah takdirkan buat kitanya. Itu nanti banyak ulama begitu. Makanya ketika Teh Tina bertanya, kalau seseorang bersama kita kemudian berpisah, apakah jodoh kita kan begitu ya? Saya tidak akan bisa menjawab karena memang di sini yang para ulama mengatakan banyak hal. Itu bukan jodoh kita. Ada yang mengatakan itu jodoh tapi itu panjang gitu. Gitu. Kan begitu Teh Tina ya, begitu. Iya. Tetapi kalau kita lihat kajian-kajian dari beberapa salafus saleh itu, ya banyak yang menguatkan yang disebut jodoh itu, yang Allah bersamakan kita sampai dijemput dengan sampai kematian memisahkan kita, kan begitu ya. Bahkan nanti surga mempertemukan kembali kan gitu ya. Karena Allah sampaikan itu di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Yang jelas Teh Tina, saya tidak akan berfokus kepada itu karena ini menjadi ranah perdebatan para ulama. Nabi pun tidak menjelaskan dengan detail terkait masalah itu. Tetapi seseorang yang Allah hadirkan dalam hidup kita selalu dihadirkan oleh Allah untuk membawa dua alasan. Alasan pertama untuk membangun bahagia, alasan kedua untuk menjadi pelajaran berharga. Kan begitu ya. Bahkan kata anak Indi itu, seseorang yang datang kepada kita tidak semua jadi rumah tapi jadi sekolah gitu ya. Tidak semua jadi rumah tempat kita pulang, tetapi sebagian jadi sekolah tempat kita belajar gitu ya. Itu mungkin Teh Tina ya terkait dengan masalah jodoh. Lebih condong kepada jodoh itu memang yang Allah bersamakan kita sampai maut memisahkan dan surga mempertemukan. Seseorang yang bertemu dengan kita kemudian berpisah, itu mungkin cara Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita yang berharga agar kita bisa memperbaiki segalanya di masa depan. Sebelum Allah pertemukan dengan jodoh yang sebenarnya. Kan begitu? Itu mungkin ya komentarnya, mohon izin. Karena kayak saya lihat di sini Teh Tina itu banyak usia-usia yang tidak berbicara jodoh tapi berbicara tentang bagaimana menyiapkan kematian. Iya, iya Pas. Jadi sebentar saya Teh Tina begitu ya. Nanti itu mah kita bahas nanti di kajian-kajian TSM insya Allah. Oh iya, siap. Siap. Nuhun Ustaz. Nuhun Teh Tina, nuhun ya. Baik. Sampai di situ dulu Teh Tina ya. Iya, jazakallah. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuniarti. Dipersilakan Ibu Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yuniati mau sharing sama Pak Ustadz dan bertanya juga nih Pak Ustadz. Jadi misalnya saya tuh pernah menemui seorang anak, nah misalnya seorang anak itu orang tuanya kerja sibuk, tapi kan itu tidak bisa memperhatikan anak itu bergaul dengan siapa, dia sedang apa, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Karena di zaman sekarang itu paling berbahaya kalau orang tuanya nggak ada di rumah, itu kita harus gimana ya jejak konfliknya? Baik, yaitu Ibu Yuniarti ya. Saya akan melihat sisi dari seorang ibu dulu, karena memang porsi perempuan bersama anak itu kan sampai 54% dalam Al-Quran. Ya. Porsi seorang ibu bersama pasangan itu cuma 38%. Tapi porsi ibu bersama anak itu sampai 54% dalam Al-Quran. Sementara Pak Dokter porsi perempuan dan dirinya sendiri itu cuma 17%. Di total itu kan 100% ya. Seakan-akan sederhananya begini Bapak Ibu. Perempuan dalam Al-Quran dibimbing oleh Allah punya 3 peran. Aku diri, aku istri, aku ibu kan begitu. Ternyata aku dirinya cuma 17%. Aku istri itu sampai melebihi 50%. Aku ibunya itu sampai 37% Teh Tina pernah sampaikan di kajian TSM ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata peran ibu sangat besar di dalam bagaimana cara dia membersamai anak dengan pendidikannya, perawatan dan sebagainya. Total 80% peran ibu itu ada di rumah. Dan itu bimbingan Al-Qur'an. Ketika ibu salah peran misalnya, yang korban kan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi peradaban ke depan. Karena seakan-akan Al-Quran mengatakan kepada kita, ibu itu pencetak peradaban. Gitu ya. Makanya ibu-ibu jangan merasa tidak berarti, sebatang kara, tidak ada manfaat dalam kehidupan. Ibu itu penentu sebuah peradaban, keren banget itu ya. Tapi jangan salah peran gitu. Ternyata di luar cuma 17%. Aku misalnya Bu Yati padel gitu ya, atau ngumpul dengan geng seblak, geng bakso, geng cuanki itu ya, itu ada silakan, tapi porsinya tidak banyak. Ini mah ada ibu-ibu dari pagi sampai malam di luar terus nongkrong di Dago sampai jam 2 pagi hitungan angkot gitu ya. Ngapain gitu loh. Itu ya. Justru total peran ibu dalam Al-Quran itu memang di rumah. Menjadi istri dan menjadi ibu. Dan ini demi keberlangsungan kebaikan sebuah peradaban di masa depan. Makanya ini harus dipahami Bapak Ibu-ibu sekalian ya. Makanya kalau kita ingin menjadi perempuan terbaik, panduan cuma satu, Al-Quran. Ibu buka Al-Quran, baca ayat-ayat yang berkisah tentang perempuan, catat satu persatu. Nih. Itu panduan yang paling hebat dan tidak akan pernah meleset. Totalnya begitu gitu ya. Makanya ketika ibu salah peran, yang korban bukan hanya ibu, tetapi juga generasi ke depan. Tadi kan Teh Tina nyambung dengan kalimat ini Teh Tina ya. Salah satu kerusakan generasi sekarang adalah mungkin dari peran orang tua yang merasa tidak begitu penting membersamai anak-anak di sepanjang waktu dengan alasan sibuk bla 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 kan begitu. Bahkan saya pernah dengar salah satu motivator yang sekarang sudah hilang di TV. Dulu saya sangat Pak Dokter sangat ngefans banget kepada motivator ini ya. Setiap dia ngisi di TV saya selalu hadir. Bahkan seluruh YouTube-nya Pak Dokter saya simpan itu ya. Cuma sekarang qadarullah beliau sudah tidak ada di TV ya. Saya tidak akan sebutkan siapa namanya, saya tidak akan sebutkan Mas sekali. Tetapi Pak Dokter saya itu pernah mencatat satu kalimat beliau yang saya betul-betul sangat kagum dengan kalimat ini. Kenapa begitu banyak orang tua mengejar 1 juta, 2 juta di luar sampai meninggalkan anak yang tak terhitung harganya itu. Itu tuh, kalimat itu Bapak Ibu. Kenapa banyak seorang ibu yang keluar rumah untuk mengejar 1-2 juta rupiah, tetapi meninggalkan anak yang harganya tak bisa dihitung dengan nominal. Itu kalimat itu sangat jelek sekali itu ya. Dari sana Bu Yuniarti, dari sana itu saya bersama istri itu sepakat, istri saya tidak memberikan, maksudnya udah di rumah gitu ya, karena ada medan jihad yang paling besar yang harus dia urus adalah anak-anak. Tapi ini hanya PC saya dan keluarga.
kalau misalnya ibu-ibu, Ustadz saya kan pengen mendedikasikan diri, beramal soleh, menebar kebaikan, itu penting dan memang seperti itu kita harus terus menjadi orang bermanfaat ya. Ibu-ibu punya privasi di luar, syariat membolehkan loh, apalagi itu jadi amal soleh, jadi ibadah kan ya, membantu banyak orang dan lain sebagainya, itu bagian dari amal soleh kita. Tetapi ya itu pada akhirnya memang peran terbesar dan medan jihad terbesar perempuan itu ada di mana? Ada di rumah. Nah gitu ya. Ini mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Narti ya terkait dengan tadi jangan sampai gara-gara kita selalu sibuk di rumah hanya di luar rumah mengejar 1 juta 2 juta, tetapi kita meninggalkan anak-anak titipan Allah yang harganya tak bisa dihitung dengan nominal. Gitu ya. Itu mungkin Ibu Narti ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan dugaan kita, Ustaz, masalah keluarga ini masalah yang akan ramai di tadi kita Padahal berbicara bahasan saya belum selesai Pak pasangan, Dokter ya. belum selesai bahasan ternyata sudah masuk ke parenting ya kepada anak-anak. Tapi nggak apa-apa. Betul. Baik, berikutnya ada 2 pertanyaan lagi, Ibu Junaida. Nah, ini guru-guru kita ini. luar Bu biasa. Junaida sama Dokter Dele ya. Ini mah guru-guru kita, Bang, silakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini materinya terus terang aja merangkai kehidupan saya dari saya remaja. Karena berkaitan dengan rokib, saya baru paham. Saya orang yang bisa dikategorikan dari keluarga yang beragama, tetapi tanpa pemahaman yang bagus. Sehingga buat saya jodoh itu saya ikhtiarkan. Tapi di saya menjelang nikah, saya ragu dengan calon saya karena saya membaca buku yang menyatakan bahwa pasangan yang berbahagia itu adalah yang di dunia Allah jaga, di yaumul akhir Allah pertemukan kembali. Jadi walaupun saya nggak tahu itu dalilnya apa, tapi saya terobsesi. Karena itu calon saya istikhorohi. Ya Allah, apakah ini yang termasuk kategori ini? Dan ternyata baru beberapa tahun, 10 tahunan lah, saya baru tahu bahwa itu adalah Al-Insyikok. Ayat 9. Dulu saya cuma dari bacaan aja. Ini mungkin sekalian menjawab bahwa yang namanya jodoh itu sangat ditentukan oleh manusianya. Apakah dia mau dipaksa menerima yang Allah mau? Atau dia mau apa yang dia mau? Nah, ini persoalan yang pertama. Nah, ketika membahas rakib yang menjadikan awal dari kontrol keluarga, terus terang Ustaz, saya nih kesengsrem, penuh harap, banyak dapat pengayaan dari kajian-kajian di sini. Gitu. Buat saya yang qadarullah diberi penyakit yang Masya Allah, saya mencoba bahwa melatih mindset untuk senantiasa bergantung kepada Allah, untuk senantiasa bisa menerima apa yang Allah mau, itu susahnya minta ampun. Tapi dengan kajian takdir yang Ustadz sampaikan, bahwa takdir itu biyadikal khair, saya paksakan Ustadz. Bahwa kalaulah Allah memang tidak menghendaki kesembuhan untukku, maka saya qadarullah nih Ustadz. Aduh punten lagi flu. Saya qadarullah dikasih jari jemari yang tidak ada buku. Yang dokter baru temukan 2 tahun kemarin, dokternya yang memperhatikan, karena udah dikeluhkan lebih dari 10 tahun, tapi baru ada dokter yang memperhatikan, langsung diminta CT scan, dan ternyata
ini adalah pembelahan sel di dalam kandungan yang tidak sempurna. Jadi ibu wayahna ieu mah takdir teu tiasa diobati, tidak bisa difisioterapi. Wah sakitnya ayeuna Ustaz, Masya Allah. Gimana saya bisa menerima ini? Sama seperti jodoh waktu itu, karena saya berharap surga. Saya hanya mengatakan di setiap wudhu. Saya atur mindset saya bahwa apapun yang terjadi adalah Allah Ar-Raqib kalau materi hari ini. Maka di wudhu saya cuci tangan saya dengan pernyataan biyadikal khair. Mau bagaimanapun juga ini jari jemari itu adalah terbaik dari engkau. Nah, inilah mungkin yang betapa sulitnya untuk menerima kata raqib, biyadikal khair, kemudian wadud, ketika ini belum menjadi sebuah konsep pemahaman. Tapi tadi sih banyak penjelasan ya, bahwa wadud itu nggak butuh alasan, Allah mah nggak pernah mengecewakan, nggak pernah meninggalkan. Artinya, kekeliruan kita dalam bercinta adalah kekeliruan mindset dan hawa nafsu. Nah ini mungkin saya baru hari ini nih Al-Insyikok tidak berdiri sendiri. Begitu banyak ayat-ayat yang Masya Allah gitu. Dan jika kita bisa mengikhtiarkan ini step by step berdasarkan pengalaman ruhani masing-masing dalam doa biyadikal khair, kita akan punya kekayaan dahsyat. Itu mungkin Ustaz. Cuman mohon doanya, saya memang subhanallah, semoga Allah mengakhirkan kehidupan saya dalam keadaan baik. Amin. Memang itu yang saya harap. Kemenangan dalam bimbingan Allah agar rasa sakit tuh tidak berlarut gitu. Itu mungkin punten rada emosi. Hanya ya, saya belum menemukan dokter yang bisa ngobrol kecuali satu. Dokter hipotiroid saya. Beliau sangat terbuka, beliau mau berdebat, beliau bisa membimbing saya. Ini penting gitu. Jadi karena punten Dokter Wendy, saya nih selain hipotiroid, sereng-reng penyakit. Mulai dari kolesterol, diabetes, jantung, tetes bebarengan. Nah ini. Dan Masya Allah hasil lab tidak, belum membaik, tetapi qadarullah Allah beri saya kemampuan beramal. Masya Allah. Nah ini yang membuat saya bahagia di tengah doa ya, karena saya selalu gagal dan berdoa lagi gitu. Ini mudah-mudahan bermanfaat bahwa jodoh tidak hanya ditentukan oleh Allah karena sering kita tolak. Nah ini. Jadi apakah benar Allah yang menentukan jodoh? Banyak yang nolak. Saya nyaris yang nolak. Karena saya berat menerima jodoh karena yang saya inginkan yang sana. Tapi ternyata ketika saya tahu persis bahwa yang saya harap surga, jadi akhirnya saya ngalah, ya udah deh ya Allah, nggak apa-apalah dengan ini juga. Nah ini. Ya, itu mungkin mohon maaf kalau ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zunaina, Masya Allah, Barakallahu Fik, Safakillah, mudah-mudahan sehat berkah selalu. Amin. Dipersilakan Ustaz, mungkin Itulah bisa ilmunya menyampaikan. Bu Zunaina, Bunda hari ini. Ya. Masya Allah. Ada yang disampaikan Ustaz dari sharingnya Ibu Zunaina? Cukup Pak Dokter, sebetulnya Ya. ini ilmu bagus buat kita ya, mindset, membangun mindset yang lebih positif ya, lebih betul-betul mudah untuk menerima ketentuan Allah dan lain sebagainya. Ya, jadi bagi saya ini adalah ilmu tambahan sebetulnya ya untuk sore hari ini. Kira Bunda, mudah-mudahan sehat berkah selalu.